izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Mari anak-anak boleh maju ke depan untuk
Anak-anak boleh masuk ke dalam kebaktian anak. Kita akan mengiringi dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, dalam semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, dalam semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Baik anak-anak, mari kita lipat tangannya dan tutup mata. Kita akan datang kepada Tuhan ya. Kita akan datang pada Tuhan. Tenang, matanya ditutup. Kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu yang datang dengan doa, dengan sikap yang tulus. Kami mendoakan mereka agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan, anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua, anak-anak yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan guru-guru yang mengajarkan setiap minggu pagi dalam ibadah ini. Kami mohon kiranya Engkau mencurahkan kuasa-Mu buat anak-anak kami. Kami doakan supaya Engkau berkenan memelihara anak kami dengan kasih sayang-Mu. Perlindungan-Mu cukup buat anak-anak kami tetap semangat dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan kedua orang tua punya panggilan, punya beban, punya hati, punya kesungguhan di dalam mendidik anak-anaknya agar takut akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah tidak jemu-jemu mereka mengajarkan kebenaran firman setiap hari. Dalam keadaan apapun, duduk, berdiri, berjalan, dan beristirahat, tetap mengajarkan yang pada anak-anak untuk takut kepada Tuhan. Kami akan melihat ke depan anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Sukses dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohonkan berkat kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Matahari bersinar. Silakan adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, dalam semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Saya menyambut sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, kita patut bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan ada tamu yang datang dengan nama Bapak Husin. Boleh bangkit berdiri. Selamat datang. Selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh bersaat teduh, untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan, untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Panggilan berbakti dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita punya Allah yang setia, kita punya Bapa yang mulia, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari kita akan menaikkan pujian, dengan apa akan ku balas.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dengan segenap hati kita akan menyanyikan pujian. Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. saya mengundang Bapak Ibu Saudara kembali. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembah. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami punya Allah yang setia, kami punya Bapa yang mulia, kami punya Tuhan sebagai sumber pengharapan kami.
Layakan setiap hati kami untuk kami boleh datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati setiap hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik karena kita percaya kita punya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak akan pernah berubah. Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kaum pria akan menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia. Kaum wanita akan menyanyikan Dia menyediakan. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Bersama-sama kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagaikan anak besar menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita tinggal dalam depakan kasih sayang Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan Kasih-Mu. Benar Bapa. Biarlah setiap pribadi yang hadir haus akan Engkau. Haus akan suara kebenaran daripada Tuhan Yesus.
Engkau yang mengerti isi hati kami. Mungkin orang yang duduk di samping kami tidak tahu siapa kami. Tetapi Engkau tahu persis isi hati kami. Apakah kami baik atau tidak? Apakah kami setia atau tidak? Apakah kami tulus atau tidak? Engkau yang tahu. Bawa kami masuk dalam hadirat Allah. Bawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan ada celah sedikit yang membuat kami tidak fokus akan Engkau. Kami tidak ingin kehilangan berkat. Kami telah mengorbankan waktu untuk datang ke tempat ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan itu. Kami mau diberkati Tuhan. Kami mau diteguhkan Tuhan. Kami mau dibawa masuk kepada hadirat Tuhan. Bicara melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Sembunyikan di bawah kaki salib Kristus. Urapi dengan kuasa-Mu yang sempurna. Sehingga setiap kebenaran yang disampaikan menjadi berkat dan Kau teguhkan dalam hati kami. Berbicaralah Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan membaca Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya membaca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap, dan kita baca silih berganti. Mari kita baca dan bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita menghormati firman Allah dengan bangkit berdiri saat membacanya. Dan kita awali dari mimbar ayat yang ke-13 dari surat Yakobus pasal yang ke-5. Bunyinya demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. Silakan duduk. Diberkatilah kiranya kita sekalian, Bapak Ibu, yang telah membacakan kebenaran firman Allah. Ini ditulis oleh Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus di sini adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Dia adalah tokoh kekristenan atau tokoh Kristen di Yerusalem, pemimpin di sana adalah yang sangat terkenal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis kira-kira pada tahun 50-60 Masehi. 50 atau 6 sampai 60 Masehi. Ditujukan kepada siapa? Surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya ya dari latar belakang Yahudi yang tersebar ya di luar daerah Palestina. Kenapa mereka tersebar? Mereka tersebar oleh karena penganiayaan. Setelah kematian Stefanus yang dirajam batu, kekristenan di Yerusalem itu mengalami ancaman yang sangat dahsyat, lalu mereka berhamburan kemana-mana.
Dan Yakobus sebagai pemimpin agama, pemimpin Kristen, pemimpin umat Tuhan, tokoh, punya beban panggilan untuk membuat surat dan menyampaikannya kepada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan. Tentunya mereka tersebar karena penganiayaan oleh karena iman mereka. Jadi mereka beriman kepada Tuhan Yesus, megang teguh iman ajaran Kristus, lalu mereka mengalami penganiayaan sebagaimana Stefanus dilempari dengan batu. Maka orang Kristen tersebar di luar daerah Palestina. Di luar daerah Palestina. Nah, tujuannya apa? Yaitu menasihati mereka. Orang-orang yang tersebar tadi, yang berada di perantauan tadi, juga menasihati orang-orang Kristen, kita orang percaya sekarang, agar mempraktekkan iman. Ya, karena beriman pada Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah, kalau kalian berada di perantauan, kalau kalian berada di luar daerah Palestina, buktikan iman kepercayaanmu. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada masyarakat lingkungan bahwa engkau adalah beriman. Oleh karenanya, maka Yakobus menekankan dalam surat ini, yaitu iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Begitu juga kekristenan kita dituntut saat ini untuk membuktikan iman kepercayaan kita sekalipun kita mengalami penderitaan di dalam kita mengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 6 garis besar yang ditulis oleh Yakobus di dalam suratnya ini, kira-kira seperti ini. Ya. Yang pertama, garis besar pertamanya adalah hidup dalam Kristus. Garis besar yang kedua adalah tantangan hidup dalam Kristus. Garis besar yang ketiga itu bertumbuh dalam Kristus. Garis besar yang keempat, penghambat pertumbuhan iman rohani kita. Kelima, teguran yang membangun. Kemudian yang keenam, sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus, ada 2 poin yang perlu diperhatikan oleh orang-orang percaya yang tersebar dan kita orang percaya juga, yaitu pertama, sabar dalam penderitaan, yang kedua, saling mendoakan. Dan topik yang akan kita bahas, topik yang akan kita sampaikan saat ini adalah berbicara tentang mendoakan orang lain. Tema atau judul khotbah saya hari ini sama dengan judul pelajaran yang besok minggu Bapak Ibu akan pelajari di kelas sekolah minggu. Yaitu kuasa doa dalam pelayanan murid Yesus. Mungkin tekanan-tekanan saya tidak sama persis dari dalam buku itu. Tetapi saya bersyukur karena mentor saya menilai khotbah saya. Garis besar yang saya kirimkan kepada mentor saya dikatakan, ini Pak Pendeta, ini yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat-ayat itu. Dan ini yang benar-benar sesuai dengan SSDR ataupun Sekolah Minggu Amanat Agung. Dan saya bersyukur Pak Pendeta sudah mengirimkan garis besar khotbah kepada saya dan kita sharingkan. Hari Jumat malam saya sharing dengan mentor saya berkenaan dengan sebelum saya khotbahkan. Dan puji Tuhan beliau mendorong untuk menyampaikan firman itu agar menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita mulai masuk di dalam khotbah uraian firman Tuhan. Jadi kuasa doa dalam pelayanan murid Yesus. Ya. Sebenarnya Yakobus menasehati di dalam tubuh Kristus orang percaya itu saling mendoakan, saling mengunjungi, saling peduli. Ya. Jadi ketika orang-orang di perantauan mengalami penderitaan, kalian ngelompok di dalam sebuah kelompok komunitas orang-orang rohani, jangan lupa. Kamu harus peduli satu dengan yang lain. Kamu harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Terutama dia katakan kalau ada di antara kamu yang menderita, kata Alkitab. Di dalam ayat yang ke-13 ya. Baiklah ia berdoa. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat berikutnya berkenaan dengan doa, berdoa, mendoakan, ini banyak banget. Kenapa? Itulah penekanan Yakobus. Penekanan Yakobus terhadap jemaat yang berada di perantauan harus peduli dalam doa kepada sesama. Oleh karenanya maka kita saling mendoakan. Persekutuan doa Rabu berdoa, menara doa kita berdoa. Bahkan kita dihimbau masing-masing keluarga punya misbah doa. Berdoa dalam keluarga. Kemarin sore saya menyampaikan firman Allah di PBI.
Ya, bagaimana seorang PBI sebagai imam, menjadi imam yang benar di keluarga itu, memimpin doa dalam keluarga, membawa kerohanian dalam keluarga. Karena apa? Imam itu berdoa. Nah, pentingnya berdoa, karena apa? Segala sesuatu bisa diubah karena doa. Tidak ada yang mustahil melalui doa. Oleh karenanya maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa merupakan suatu hak istimewa bagi setiap kita orang percaya untuk kita dapat naikkan kapan saja kepada Allah di dalam permohonan dan ucapan syukur, kapan saja. Nah, oleh karenanya maka pertanyaan, bagaimana kuasa doa dan dampaknya? Ini pertanyaan. Bagaimana kuasa doa terjadi dan bagaimana dampak daripada kuasa doa? 3 poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bahwa doa itu, kuasa doa itu harus terlahir dari iman. Ketika orang tidak mendasari doanya berdasarkan iman yang benar, maka doanya itu hanya sampai kepada langit-langit atap rumah. Nggak sampai menyentuh surga ibaratnya. Hanya mentok sampai di situ. Karena apa? Karena doanya sekedar diucapkan tanpa ada sebuah landasan yang benar. Oleh karenanya maka iman sebagai titik poin penting untuk menjadikan doa itu berkuasa. Kalau tadi dibaca Elia dengan bersungguh-sungguh berdoa minta agar hujan tidak turun. Dan dengan kesungguhan, dengan imannya itu, hujan tidak turun 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh lagi, minta supaya hujan turun, bujangnya atau anak buahnya disuruh melihat, adakah tanda awan-awan yang gelap di atas langit? Tidak ada. Tidak ada, Tuhan. Berdoa lagi tanya, adakah tanda-tanda di atas awan gelap? Tidak ada. Hanya kira-kira seibu jari ataupun setelapak tangan ini ada sedikit di sana. Tetapi ketika kuasa doa dari Elia itu benar-benar dilandasi dengan iman yang luar biasa, maka awan yang setelapak tangan itu berubah menjadi sebuah kegelapan di langit. Dan hujan turun dahsyat ya luar biasa. Itu di ayat-ayat berikutnya. Pertanyaan kita, bagaimana kita bisa berdoa dan doanya itu berkuasa? Bagaimana agar melahirkan iman? Bagaimana agar setiap kita memiliki sebuah iman ketika kita berdoa sehingga tidak hanya dihafal di dalam setiap ucapan kita? Ada kadang-kadang orang berdoa ditulis dulu, lalu di doanya itu dibacakan. Tetapi ada doa yang benar-benar keluar dari isi hati yang sangat dalam, dan diberangkatkan dengan iman yang sungguh-sungguh berdasarkan firman Allah, sehingga doa itu luar biasa. Sampai-sampai seorang perwira berkata begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan gak usah datang ke rumah. Ingat kalimat itu? Tuhan Yesus gak usah datang ke rumah. Katakan saja sepatah kata, bahwa hambaku sembuh, maka dia akan sembuh. Betul? Yesus punya kuasa yang besar. Engkau gak perlu ke rumah. Engkau di sini dalam perjalanan, lalu engkau berkata, hambamu perwira sembuh di rumah. Sembuh. Kuasanya luar biasa, imannya luar biasa. Nah, dalam hal ini, kuasa doa itu lahir dari iman. Bagaimana kita bisa memproduksi iman? Bagaimana agar iman itu muncul di dalam diri kita? Kita tidak bisa mencari iman kemana-mana. Kita tidak mencari iman yang berceceran lalu jatuh teplok, begitu tidak. Tetapi Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Itu di Roma 10 ayat 17. Tidak mungkin kita memiliki serta-merta iman.
Kita harus mencari dan mencari dan mencari dari mana sumber iman itu terjadi. Dari mana sumber iman itu kita terima. Dan tidak lain. Alkitab mengajarkan kepada kita, iman timbul dari pendengaran. Maka dari itu mari kita pasang pendengaran kita terhadap khotbah pagi ini melalui firman Tuhan. Agar iman muncul, bersemi di dalam hati kita. Ketika iman itu muncul, dan iman itu kita bawa dalam doa, maka akan terjadi dampak yang luar biasa dari kuasa doa itu. Ada amin? Ada amin? Kalau saudara memberangkatkan doamu dengan iman sungguh-sungguh, doamu itu berkuasa. Ini yang dibilang oleh Yakobus, doa yang berkuasa. Yaitu doa yang lahir dari iman. Iman muncul terlahir dari pendengaran akan Alkitab. Oleh karenanya maka, mari kita mendengarkan firman dengan serius. Mari kita belajar firman Allah dengan serius. Mari kita ber-SMAA dengan serius. Karena di sana ada ayat-ayat firman Allah yang diajarkan dan kita bisa mendapatkan iman. Hari ini saya baru mengajar kelas saya dengan tema firman Allah makanan rohani. Saya tanya, pernahkah adik-adik tidak makan sehari? 2 hari? Enggak ada. Setengah hari sampai jam 12? Ada mungkin. Gimana rasanya kalau tidak makan? Perutnya pedih Pak, perutnya gemetar Pak. Iya, karena enggak makan. Nah, bagaimana kerohanian kalau tidak disuplai makanan? Iblis mencoba untuk menggoda Tuhan Yesus dengan menjadikan batu menjadi roti. Yesus berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Firman Allah makanan rohani kita. Kalau kita tidak mengkonsumsi firman Allah, iman kita tidak akan pernah muncul. Sudah datang ke gereja juga enggak aktif setiap minggu. Di rumah jarang merenungkan firman Allah. Di rumah tidak pernah mengajak keluarganya berdoa. Bagaimana tipe kekristenan model seperti ini akan bertumbuh dan memiliki kehidupan iman? Impossible itu. Kadang-kadang yang tekun saja masih mengalami banyak godaan, masih mengalami banyak tantangan, masih mengalami banyak ujian, dan itu kadang-kadang beratnya minta ampun. Mari kita ciptakan iman kita. Doa yang berkuasa lahir dari iman yang didasarkan kepada kebenaran firman Allah. Untuk apa? Untuk yang menderita kita doakan agar dibebaskan dari penderitaan. Untuk yang sakit agar disembuhkan dari penyakitnya ayat yang 15. Bagi yang berdosa ayat 15 agar dosanya juga diampuni. Dan untuk sebuah mujizat seperti yang didoakan oleh Elia ayat 17 dan 18 agar hujan itu turun di bumi dan juga sebaliknya. Muncul di sana sebuah iman yang luar biasa. Mari kita mohon kepada Tuhan setiap hari, Tuhan tambah-tambahkan iman. Tuhan tambah-tambahkan kesetiaan, Tuhan tambah-tambahkan telinga yang mendengar dan peka akan suaramu. Sehingga doa yang kita ucapkan tidak sia-sia, tapi menjadi doa yang berkuasa. Saya ingatkan kelompok sekolah minggu, Amanat Agung. Sudahkah saudara mendoakan satu dengan yang lain di dalam kelompok itu? Ya. Mendoakan orang yang akan kita jangkau. Mendoakan orang yang kita injili, mendoakan orang yang kita ajar, mendoakan orang yang kita muridkan. Dan kita juga mengajak mereka, didoakan untuk kita ajak pelayanan next. Apakah ada? Mari kita doa dengan iman. Dan kesungguhan hati, maka doa kita akan disertai dengan kuasa Tuhan. Yang kedua, kuasa doa itu akan menyembuhkan orang sakit. Luar biasa, ayat yang ke-15. Kuasa doa itu akan menyembuhkan orang sakit. 15 berbunyi, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Kata menyelamatkan di sini, itu diartikan menyembuhkan orang sakit. Ya, kata menyelamatkan itu artinya menyembuhkan. Ya, menyembuhkan. Next terus.
menyembuhkan. Doa sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Saya akan mengajak kita untuk membuka 1 Yohanes 5. Saya akan buka 1 Yohanes pasal 5, nanti saya bacakan. Ayat 14 dan 15. Bunyinya demikian, 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Bunyinya demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau apa? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oke, Bapak Ibu tolong perhatikan, pelajari, garis bawahi ayat ini, ya. Ayat ini garis bawahi. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kebanyakan orang Kristen kalau berdoa apa? Memaksakan kehendaknya sendiri. Setiap apa yang didoakan minta Tuhan kabulkan. Ayat Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang ayat Alkitab ajarkan adalah mintalah sesuai dengan kehendak. Itu pun kalau dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki, jangan protes. Apapun keputusan yang Allah putuskan melalui pengabulan doa kita, itu yang terbaik. Berlalu tidak? Sekali lagi saya tanyakan, jawab dengan tegas. Ketika Yesus seorang pribadi yang harus mengalami penderitaan, menerima murka Allah sebagai tanggung jawab dia untuk menanggung dosa-dosa kita. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tetesan air mata keluar, bahwa Bapa, jika engkau kehendaki, biarlah cawan ini, artinya murka ini, artinya salib di sana, biarlah lalu daripadaku. Janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Pertanyaan saya, dikabulkan enggak jawaban Tuhan? Jawaban Yesus, doa Yesus? Tidak dikabulkan. Karena dia minta dibebaskan dari penderitaan, ternyata penderitaan tetap ada. Allah bisa tidak mengabulkan sesuai dengan kehendaknya. Dan Yesus diberikan kekuatan untuk berjalan di dalam sebuah penderitaan sampai kepada akhirnya dia disalib. Dan ketika dia disalib, Allah memberikan kekuatan karena misi dan kehendak Allah. Engkau anakku harus tersalib di atas kayu salib. Kalau itu tidak terjadi, maka keselamatan bagi dunia itu tidak akan pernah ada. Saudara, mungkin orang ini tidak dilepaskan dari penderitaan ketika kita mendoakan orang yang menderita. Ada orang yang mencari sebab apa arti daripada doa yang berkuasa itu. Dia tidak bisa membuat matematika. Diselidiki, dicari, digali, tidak ditemukan. Sebab akibatnya tidak dapat ditemukan. Karena begini, ada orang yang didoakan sembuh, ada orang yang didoakan nggak sembuh, ada orang yang didoakan malah mati. Bagaimana Allah itu? Kenapa satu sisi engkau sembuhkan? Kenapa satu sisi engkau tidak sembuhkan? Kenapa satu sisi justru malah dia mati? Tidak bisa dimatematikkan dengan logika kita. Karena sekali lagi, biarlah kehendakmu yang jadi. Di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, poin yang kedua. Kuasa doa itu bisa menyembuhkan orang sakit. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang tersebut, dan keselamatan itu artinya menyembuhkan. Doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi dapat kita terapkan. Teladanilah doa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendakmu yang jadi. Kelompok SMAA, sudahkah saudara memperhatikan, mengunjungi, mendoakan, peduli kepada satu dengan yang lain? Ini kesempatan bagi kita untuk kita mengambil sebuah komitmen. Aku setiap malam akan mendoakan si A. Aku setiap malam akan mendoakan si B. Aku akan terus mengunjungi dia dan aku akan peduli dengan dia. Karena itu ajaran kebenaran firman Allah, saling mendoa, saling mengunjungi,
saling peduli. Bahkan di sini kalau ada di antaramu yang sakit, kata Alkitab, panggil penatua, mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Saudara, minyak sarana. Boleh enggak Pak Pendeta kalau mendoakan lalu dioles dengan minyak? Boleh aja. Tapi bukan berarti itu jimat yang segalanya setiap diolesi minyak langsung caspleng sembuh. Minyak juga berbicara mengenai pengurapan saat itu. Perjanjian lama diurapi dengan minyak sebagai tanda. Dan juga bisa diartikan sarana kesehatan melalui dokter, melalui ahli-ahli kesehatan yang sekarang memunculkan obat-obatan yang begitu banyak. Allah bisa pakai obat-obatan itu. Juga bisa memakai di luar obat-obatan melalui kuasa doa. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kuasa doa itu juga bisa menyembuhkan orang yang sakit. Terakhir, kuasa doa mendatangkan pengampunan. Ini luar biasa. Ayat yang ke-15 sama dengan ayat ke-15. Perhatikanlah kata jika. Ya, ayat 15 next. Ayat 15 saya bacakan. Ya. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jika ia telah berbuat dosa. Ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kata jika mengungkapkan kemungkinan orang yang sakit telah berbuat dosa. Tolong tampilkan di layar. Kata jika bisa kemungkinan orang yang sakit itu adalah karena dia telah berbuat dosa tertentu. Tetapi kita tidak boleh menghakimi setiap orang sakit, setiap ada jemaat yang sakit, oh itu kamu karena kamu telah melakukan dosa tertentu. Tidak boleh menghakimi seperti itu. Karena belum tentu orang melakukan dosa, tapi dia juga bisa kena sakit. Ya. Sakit tidak boleh. Ya. Kita tidak boleh menghakimi juga bahwa setiap orang yang sakit akibat dari perbuatan dosa. Bukan. Bukan. Ya. Bukan. Penting sekali di dalam ayat yang ke-16, aku mau bacakan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa dan mendoakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada dosa kita akui di hadapan Allah. Kalau ada dosa dengan sesama kita akui dengan tulus. Saling mendoakan. Alkitab berkata supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar kata Alkitab. Bila dengan yakin didoakan, yakin itu bicara dengan iman, yakin seyakin-yakinnya, tekun, tulus, sungguh-sungguh. Sebagaimana yang Elia tadi sampaikan, doakan. Sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Orang benar itu siapa? Orang yang telah dibenarkan karena beriman kepada Yesus. Orang benar itu siapa? Orang benar adalah orang yang menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Maka dari itu doanya, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu namanya menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Saya mengingatkan kepada kita, kelompok Sekolah Minggu Amanat Agung, jika kita melakukan dosa dan mengakibatkan sakit, mari kita saling mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobat agar dosa-dosa kita diampuni. Karena apa? Karena kuasa doa itu mendatangkan pengampunan. Allah yang penuh kasih memiliki anugerah yang sangat cukup untuk melimpahkan pengampunan bagi setiap kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghidupi firman-Nya, termasuk menghidupi firman-Nya yang berbunyi, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mari kita terapkan ayat ini. Mari kita hidupi kebenaran firman Allah itu. Mari kita saling mengunjungi, mari kita saling mendoakan, mari kita saling peduli. Dan kita percaya bahwa Tuhan berkenan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak-Nya ketika doa kita berangkatkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Karena Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mulailah minta Tuhan, mendengarkan firman Tuhan baik-baik, berangkatkan doamu dengan keyakinan iman, berangkatkan doamu dengan pegang janji firman Allah, maka di sana kuasa doa akan terjadi. Kita bangkit berdiri
Dan kita akan akhiri melalui pujian ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Untuk kita terus berdoa, mengasihi Tuhan, mendoakan jemaat satu dengan yang lain, agar kita boleh mengalami kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Biarlah nats firman Allah yang barusan kita dengar, kita jadikan pujian kita pagi ini. Saat keadaan sekelilingku pujikan ini. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Amin. Kami mengimani di Tuhan. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa biarlah pujian ini melekat di dalam hati kami, bahwa doa mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah keadaan-keadaan kami. Doa bisa mengubah sebuah kekalutan hidup. Doa bisa mengubah sebuah tekanan menjadi kemerdekaan. Ikatan menjadi bebas. Doa mengubah segala sesuatu. Duka cita menjadi sukacita. Doa mengubah kekhawatiran menjadi kesungguhan hati mantap dalam iman. Hamba berdoa jika ada yang sakit, sembuhkanlah Bapa. Jika ada yang bimbang, teguhkanlah Bapa. Jika ada yang lemah imannya, kuatkanlah ya Bapa. Jika ada yang belum memahami tentang keselamatan di dalam Tuhan, dan hari ini terdengar suaramu melalui firman Allah, dan biarlah firman-Mu masuk ke telinga dan hatinya, dan muncul iman bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mengampuni dan menyelamatkan orang yang percaya kepadamu. Jika ada di antara saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu, percayalah kepada Dia. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka dosa-dosamu akan diampuni dan engkau diberikan jaminan kekal. Oleh karena pengampunan dosa dan anugerah keselamatan itu Dia berikan kepada saudara dengan cuma-cuma.
Pastikan saudara memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan hidupilah kebenaran firman Allah. Jadilah pelaku-pelaku firman. Yaitu dengan menerapkan firman Allah, mendoakan satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, dan mengunjungi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami boleh menerapkannya untuk kehidupan kami hari-hari. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Panggilan memberi yang diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita akan mengiringi dengan pujian, beri syukur, beri syukur. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bapak Ibu Saudara tuh boleh bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan, mengembalikan setiap persembahan dan persepuluhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memberkati setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaannya, kiranya Tuhan yang terus boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari kita akan menaikkan pujian, berilah sifat murah hati. Murah hati, anak
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, mohon dukungan doa ya untuk sekolah kita, sekolah baptis ya. Kita bersyukur sekolah baptis kita terus berjalan dan diberkati Tuhan. Ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, bahwa SD Baptis Palembang mengirim atlet mengikuti event Festival Solid Karate 15 sampai 16 Oktober di SMKN 2 Palembang. Doakan supaya SD Baptis juga boleh mengikuti dan menunjukkan pengabdiannya bagi sekolah, sehingga bisa membawa nama baik sekolah ketika mendapat kejuaraan. Yang kedua, ada 4 murid siswa Baptis Palembang yang akan dikirim untuk lomba robotik tingkat internasional. Wow, luar biasa. Ya. Akan mengikuti lomba robotik untuk tingkat internasional dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand di Jakarta. Hari Minggu tanggal 23 Oktober. Kita doakan agar bisa mendapatkan juara. Kita bangga ya, kita punya sekolah baptis. Yang berikutnya adalah ada eskul marching band di sekolah kita yang akan mengikuti lomba tingkat nasional di Lampung, mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa. Yang akan dilepas oleh Bapak Gubernur Sumsel di Gria Agung nanti tanggal 21 Oktober jam 8 pagi. Marching band kita itu diberi nama langsung oleh Bapak Gubernur, yaitu Marching Band Sriwijaya Junior SD Baptis Palembang. Pak Bowo telah audiensi dengan Pak Gubernur dan diterima, disupport, bahkan disponsori ataupun dibantu. Bus akan dibantu dari busnya Pak Gubernur, kemudian penginapan di Lampung akan dibantu oleh pemerintah, dan termasuk snack atau makan, kalau saya tidak salah ya, itu akan dibantu oleh pemerintah. Kita mengucap syukur punya SD Baptis yang mewakili Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Selatan, yang akan mengikuti event-event baik nasional maupun internasional. Doakanlah SD kita ini. Dan kita doakan juga ke depan supaya kita ini tetap diberkati Tuhan secara luar biasa. Yang berikutnya setelah ini mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu ya. Karena kita akan muger dan mendengarkan jawaban dari ketiga hamba Tuhan yang diminta dicalonkan untuk menjadi diakon, yaitu Pak Haidi dan Pak Kori. Kita doakan dan kita dengarkan jawabannya. Begitu juga melalui muger yang lalu, 1 bulan lalu kira-kira, jemaat meminta saya setelah pensiun memperpanjang pelayanan penggembalaan di gereja ini minimal 1 tahun. Dan saya akan memberikan jawaban hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu jangan pulang. Begitu juga kita akan menyampaikan kepada Bapak Ibu berkenaan dengan 2 hamba Tuhan yang rencana akan kita kukuhkan lulusan STTBJ dan akan menggembalakan. Yang satu di Cabang Gomo, yang satu di Lorok Pak Jo. Nanti kita akan sampaikan kepada jemaat melalui muger. Maka dari itu setelah ibadah tolong jangan pulang, mari kita menghormati kesepakatan kita bersama untuk bermusyawarah, memutuskan dan mendengarkan jawaban-jawaban hamba Tuhan, apakah bersedia ataupun tidak. Ya, mari kita bangkit berdiri lalu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih sayang dan kemurahan-Mu. Kami boleh menyelesaikan ibadah hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi sekolah baptis kami, di mana sudah sangat membanggakan diri dan membuat kami terus berdoa dan bersandar kepada Tuhan, bahwa ada event-event tertentu yang harus diikuti oleh sekolah baptis, antara lain yaitu lomba karate dan juga lomba robotik tingkat internasional dan juga lomba marching band tingkat provinsi di Lampung nanti. Kami mohon pertolongan daripada Bapa di surga. Berkati Pak Bowo sebagai kepala sekolah SD Baptis yang akan mendampingi secara luar biasa
Dan kami tahu bahwa Tuhan akan memberkati SD Baptis, memberkati pemerintahan Sumatera Selatan, dan akan memberkati Indonesia ketika nanti anak-anak kami boleh mendapatkan kejuaraan sesuai dengan kerinduan dan iman kami. Kami akan dukung Tuhan dalam doa untuk sekolah kami. Biarlah sungguh-sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Izinkan kami juga berdoa dalam rentetan doa pagi ini untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka. Perjalanan hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka berkatilah. Sebagaimana Tuhan memberkati yang lain. Juga setiap doa yang dinaikkan, dengar seru doanya. Kabulkan sesuai dengan kehendak Allah. Kami doakan untuk pemerintah bangsa ini dari pusat sampai daerah. Berkatilah di dalam membawa, memimpin, dan mengelola bangsa ini dengan baik untuk menyejahterakan rakyat. Kami tahu bahwa harga bensin sudah mulai naik, bahan bakar sudah mulai naik. Dan kami tahu bahwa dunia sedang memprediksikan bahwa ke depan akan sangat sulit oleh karena tekanan ekonomi yang ada global. Namun kami tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang ternyata seolah-olah mustahil, tapi bagi Bapa di surga, bagi orang-orang yang percaya, yang beriman, yang sungguh-sungguh berharap kepadamu, tidak ada yang mustahil. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati jemaat-Mu, memberikan kesejahteraan bagi seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, dan memberikan keberhasilan dalam setiap usaha, apapun yang mereka geluti usaha, baik rumah makan, baik toko, baik bengkel, baik studio, baik apapun yang ada, Tuhan berkati secara luar biasa. Karena kami tahu, ketika Allah membuka berkat, tidak ada yang mampu menutupnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan jika jemaat ini punya pergumulan khusus, Engkau tahu isi hati mereka. Kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran dan hatimu. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu mengucap syukur untuk berkat-Mu yang Kau curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Haleluya, yang diberkati katakan, amin. El Shaddai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pulang terlebih dahulu dan kita akan mengikuti musyawarah sebentar. Tuhan memberkati kita sekalian. Bisa menolong untuk mengangkatkan ini di bawah. Yuk.